hisab. Hisab dulu nenek-nenek kita matematik itu nama istilahnya ilmul hisab, matematik, hitung-hitung amal. Maka dihisablah amal ini. Iqra kitabak, fase yang keempat, baca buku catatan amal. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah buku catatan amalmu itu yang akan menghisap, menghitung segala perbuatanmu. Maka dihisaplah segala perbuatan kita. Tapi ada 70.000 golongan, 70.000 orang yang tanpa hisap. Ya Allah, jadikanlah kami jamaah subuh ini termasuk orang yang tak melewati hisap, langsung masuk ke surga. Atap tuh dulu. Memang saya kalau udah berdoa tentang selamat dari hisap nih, rasa-rasa jauh panggang dari api. Tapi tak boleh kita putus harap. Tetap saya kalau berdoa minta surga Jannatul Firdaus, sampai tak amalku ke situ. Kalau minta selamat dari hisap, selamat tak aku. Tapi tak boleh putus asa. Maka kita minta fase yang keempat, supaya selamat dari hisap ini, jangan aniaya banyak amalnya. Sholat berjamaah, puasa sunat, qobliyah ba'diyah, tahajud malam, bersedekah. Tapi ternyata menganiaya orang. Yang dianiaya satu desa. Siapa itu? Kades. Nah, hati-hati Pak Kades. Hati-hati. Hati-hati Pak Wali. Hati-hati Pak Gubernur. Hati-hati Presiden. Hati-hati penguasa. Hati-hati kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Hati-hati orang-orang yang dititipkan Allah amanah. Hati-hati Pak Ketua Masjid. Ini tak belum siap lagi. Maka ini akan dihisap amal kita ini. Sulitkah bagi Allah menghisap? Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut fase yang kelima. Setelah dihisap, dibagikanlah kitab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, siapa yang kitabnya diberikan dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mudahlah perhitungan amalnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, siapa yang kitabnya diberikan dari belakang, fasawfa yad'u subura, termasuk orang yang hancur binasa, yang rugi. Jadi belum kita buka kitab itu, buku catatan amal, print out itu, sudah tahu. Kita kalau mau belanja tak percaya, kok mahal kali Pak, ini print outnya. Bapak ngambil coklat, Bapak kira coklat ini coklat kaki 5, ini sebijinya aja kalau Bapak makan meleleh air mata saking mahalnya Pak. Kadang saya kalau pergi belanja di beberapa tempat itu dikasih tahu sama yang jual, Pak ini satunya 90.000. Dalam hati saya, tak yakin kau aku berduit. Tengoknya saya kurus, sangkanya tak ada duitnya gitu. Memang tak ada. Bukan, kalau kita belanja nanti tukang jaga itu ngomong begitu, jangan tersinggung. Dia sudah mengalami beberapa kali orang komplain. Begitu juga lah nanti di akhirat itu kalau orang komplain, mana ada dosaku, mana ada dosaku. Print out. Kenapa mahal betul ini tagihan telepon saya bulan ini? Perasaan saya nggak ada pakai telepon berapa hari. Nih Pak, dibuka catatan, jam 1 malam, jam 2 malam, ibu tuh sudah mengamuk, jam 3. Memang ibu tak ada makai, bapak tuh nelpon. Pegawai itu tak mau bercakap, dia diam aja. Kata dia, dibukalah buku catatan, dibuka buku catatan. Apa kata orang yang membuka buku catatan itu? Kata dia, mali hadzal kitab, mengapalah buku catatan amalku ini, la yughadiru saghiratan, la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, illa ahsaha, yang kecil-kecil ada di situ.
Halaman pertamanya dosa, sampulnya dosa, kata pengantarnya dosa, bibliografinya dosa, footnote-nya dosa, bab 1 dosa, penutup dosa. Nampak kecil-kecil sampai bakwan yang dulu dibayar 1 makan 3 ada juga sini. Hati-hati. Balik dari sini, bayar dulu bakwan-bakwan itu, baru beli plafon. Dibelikan plafon semua, bakwan tak dibayar. Membayar bakwan wajib, membayar plafon sunat. Menyesal pula saya sebut sunat. Tak selesai nanti nih. Ini fase pada saat buku diberikan. Setelah itu, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Siapa yang berat timbangan amal baiknya, maka dialah yang diridhai Allah. Mudah-mudahan amal kita ini berat semuanya. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat timbangan. Habibatani ilar rahman, disukai Allah. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Memberatkan timbangan-timbangan amal kebaikan. Adalah jamaah umroh berangkat ke Saudi Arabia, sampai di pintu cap paspor, badannya besar gemuk, diejeklah sama orang Saudi tadi. Apa ente ini badan besar, jarang olahraga, makan banyak, itu ini, kata dia. Orang Indonesia ini cerdas, kata dia. Dibacakannya ayat, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, itulah yang diridhoi Allah. Tak ada dia baca ayat lain. Buah capek orang Arabnya ngejek. Enta kibir jism ma fi riyadhah, badan kau besar teralas olahraga. Orang Indonesia ini dia udah habis baru. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Habis itu dia pergi. Tak pandai dia melawan pakai ayat juga kan. Jadi tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal kita sendiri. Kalau dengan kawanmu kau kongko-kongko sampai jam 2 malam di kafe ngopi-ngopi, silakan. Tapi ingat, nanti di padang mahsyar di akhirat datang dia menolong kau. Kalau kawan-kawan di grup WhatsApp itu kira-kira bisa menolong kita, selalu menasihati, kata peganglah dia sebagai kawan sahabat. Karena dia yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sampailah puncaknya haud telaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat telaga. Semua umat Muhammad akan minum di telaga itu. Kata Nabi, ada telaga, kolam air. Inna a'tainakal kautsar, telaga. Lalu kemudian siapa yang akan minum di situ ya Rasulullah? Yang akan minum di situ adalah ikhwani. Kamikah itu ya Rasulullah? Kalian ashabi, kalian kawan-kawan, kalian ashabi, sahabat-sahabatku. Tapi ada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Orang yang percaya kepada aku, beriman kepada aku, padahal biji matanya tak pernah menengok aku. Mereka ada di Batam, tak pernah menengok aku, tak berjumpa dengan aku, tak sholat denganku, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka ramaikan rumah masjid-masjidku, mereka datang mendidik anaknya untuk membaca Quranku, dan mereka bersedekah untuk memasang pelapon masjid rumah Allah. Mereka adalah orang yang minum nanti di telaga itu, dan ketika dia minum di situ, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Dan kita setiap yang hadir ini akan minum di telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian digiring, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara.
Lalu orang-orang Batam itu digiring, dibawa menuju surga berbondong-bondong berjamaah. Ketika sampai di pintu surga, apa kata penjaga? Salamun alaikum, selamat datang wahai orang Batam masuk ke surga. Tibtum, kalian sudah beramal soleh. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian kekal selamanya ke dalam surga. Maka orang Batam pun mencari pintu dia. Pintu mana aku yang cocok? Oh, ada orang Batam ini yang masuk dari pintu surga, namanya Babus Sodakoh, pintu sodakoh. Masuk dia ke dalam. Kenapa? Dia yang menyelesaikan pelapon ini. Lalu kemudian ada yang masuk dari pintu surga itu, namanya Babul Jihad, karena dia mati jihad fisabilillah, masuk babul jihad. Ada yang masuk pintu surga itu dari Babur Rayyan, la yadkhuluha illa shaimun, la yadkhuluhu illa shaimun. Yang masuk dari pintu Babur Rayyan hanya orang rajin puasa sunat saja. Ibu-ibu yang rajin puasa sunat masuk Babur Rayyan. Tapi ada yang masuk surga, terserah dia dari pintu mana, bebas akses. Dia punya kartu, asal dimasuk itu masuk semuanya. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq adalah orang yang masuk surga dari mana dia mau. Tapi ada perempuan yang bukan Abu Bakar Siddiq, masuk dari pintu surga mana dia mau. Siapa itu? Salat khamsaha, perempuan yang salat 5 waktu. Saumaha, puasa Ramadan. Ata'at zaujaha, taat dia kepada suaminya, dan suaminya itu pula taat kepada Allah, bukan suami yang sakau. Ini banyak suami-suami sakau sekarang, suami mabuk. Kau kalau mau masuk surga taatlah kepada abang. Pandai pula dia. Bukan laki yang macam itu laki setengah Fir'aun. Laki yang soleh, bu, taat ibu kepada dia, ibu berbuat baik kepada dia. Maka kata Allah, hai perempuan-perempuan, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana yang kalian kehendaki. Maka ibu-ibu ini semuanya masuk surga insyaallah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk ke dalam surga. Terkejutlah orang Batam menengok surga. Kenapa? Ditengoknya orang Batam ada, orang Bintan ada, orang Anambas ada. Pas dicari-cari tak ada Ustaz Somad. Kemana? Tanya malaikat. Malaikat ya, Ustaz Somad di mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP. Amin kanlah. Amin. La ilaha illallah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ya Allah, ma'an nabiyyin, bersama nabi-nabi, was-siddiqin, bersama orang-orang yang benar, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-shalihin, bersama orang